Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan siswa program SMP Negeri Terbuka di SMPN 2 Gerung pada tahun ini mendapatkan kesempatan mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebagai syarat mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang merupakan seorang residivis usai beraksi membawa kabel sepeda motor milik korban dari halaman sebuah sekolah di Kecamatan Narmada. Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat merekomendasikan pemungutan suara ulang di 17 TPS yang tersebar di 7 kabupaten kota yang terindikasi terjadinya pelanggaran pemilu. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan siswa program SMP Negeri Terbuka di SMPN 2 Gerung pada tahun ini mendapatkan kesempatan mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebagai syarat mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Meski mengaku kurang paham mengoperasikan komputer sebagai sarana UNBK, namun para siswa tetap antusias mengikuti rangkaian ujian nasional tersebut. Sebanyak 38 orang siswa sekolah SMP terbuka mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang digelar di SMPN 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Meski tidak menggunakan seragam sekolah seperti siswa pada umumnya, namun para siswa terlihat semangat menempuh ujian nasional yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan predikat lulus sekolah menengah pertama. Kegiatan ujian nasional berbasis komputer ini merupakan yang pertama kalinya digelar untuk para siswa SMP terbuka yang mengharuskan mereka untuk mengoperasikan komputer untuk menjawab ujian. Meski kebanyakan dari mereka mengaku kurang mahir mengoperasikan komputer, namun para siswa mengaku senang mendapatkan pengalaman ujian UNBK menggunakan komputer dengan harapan bisa lulus dengan nilai yang baik. Ya, dari pelaksanaan ujiannya apa yang jadi kesulitan Arman ini? Tidak ada. Sebelumnya sudah pernah pegang komputer atau belum? Belum ya? Tumben nih Pak. Mana? Senang. Gugup. Selain menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK bagi mereka, pihak sekolah sendiri menyiapkan fasilitas menginap di sekolah bagi para siswa yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi sekolah. Mengadakan simulasi beberapa kali, baik simulasi yang langsung dari dinas maupun simulasi intern yang khusus kita kita ajarkan tentang bagaimana mengoperasikan IT, dan sampai terakhir kemarin geladi, alhamdulillah berjalan dengan bagus. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat merekomendasikan pemungutan suara ulang di 17 TPS yang tersebar di 7 kabupaten kota yang terindikasi terjadinya pelanggaran pemilu. Keputusan pemilu ulang tersebut berdasarkan hasil temuan di lapangan yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan untuk selanjutnya dilaksanakan pihak penyelenggara pemilu. Pasca penyelenggaraan pemilu tanggal 17 April lalu, pihak Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di 17 TPS yang diduga terjadi pelanggaran pemilu. 17 TPS tersebut tersebar di sedikitnya 7 kabupaten kota yang ada di NTB, diantaranya Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. Rekomendasi pemungutan suara ulang diambil pihak Bawaslu berdasarkan temuan para pengawas pemilu di masing-masing kabupaten yang mengindikasi ditemukannya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu serentak. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten sebagai penyelenggara pemilu agar dapat segera dilakukan dalam tenggang waktu 10 hari pasca pencoblosan menurut aturan yang ada. Pengawas kecamatan selanjutnya direkomendasi kepada KPU Kabupaten. Nah, sejauh ini KPU Kabupaten ada beberapa KPU Kabupaten yang sudah mengeluarkan putusan untuk dilanjutkan menjadi PSU. Kita berharap agar nanti bersama-sama dengan Bawaslu kita mengawal proses PSU. Karena saya melihat proses rekapitulasi sudah sangat terbuka. Teman-teman di PPK juga sudah sangat transparan. Berdasarkan keputusan pihak KPU sendiri, proses pemungutan suara ulang nantinya akan digelar serentak pada tanggal 27 April mendatang, sembari dilakukannya persiapan pemenuhan logistik pemilu agar bisa terlaksana dengan baik dan tidak terkendala faktor teknis. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan.
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menemukan sejumlah kesalahan penulisan data rekapitulasi surat suara dari petugas TPS pada saat rapat pleno penghitungan surat suara di tingkat kecamatan. Selain dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan hasil akhir, hal tersebut menyebabkan proses rekapitulasi berjalan lambat karena harus dikoreksi ulang oleh petugas PPK di kecamatan. Meski hingga sejauh ini tidak menemukan pelanggaran, berarti dalam pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif, pihak panitia pengawas pemilu Kabupaten Lombok Timur mengingatkan seluruh petugas PPK untuk mengoreksi ulang hasil rekapitulasi surat suara dari data TPS yang telah terkumpul. Pasalnya berdasarkan pantauan petugas Panwas di lapangan selama proses pleno berlangsung sejak tanggal 18 April hingga hari ini, banyak sekali ditemukan hasil rekapitulasi surat suara yang salah data karena ketidaktelitian petugas TPS di lapangan. Kesalahan input data yang dilakukan petugas TPS tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius pihak PPK dalam melakukan pleno surat suara masuk dan harus dicocokkan kembali dengan form C1 yang terkumpul. Selain rawan menimbulkan kesalahan data, hal tersebut juga menyebabkan kerja petugas PPK dan akan semakin lambat karena harus mengoreksi ulang data pemilu yang dikumpulkan dari seluruh TPS di satu kecamatan. Ada beberapa lebih kepada persoalan human error. Human error dalam arti ini mungkin karena efek capek sehingga cara penulisan. Jadi untuk memastikan itu tentu harus dilihat C1 yang dipegang oleh saksi, pengawas TPS. Bahkan kalau ada persoalan yang sampai meragukan, C1 itu dibuka, C1 pelanggan. Dalam rangka menjamin pelaksanaan proses rekapitulasi bisa berjalan dengan baik, pihak Panwaslu sendiri menghimbau para petugas PPK kecamatan untuk lebih teliti mengoreksi kembali kemungkinan kesalahan input data dari para petugas TPS agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Korem 162 Wirabakti bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Rabu siang melakukan pemantauan proses rekapitulasi surat suara di tingkat PPK kecamatan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sebagai langkah antisipasi, pihak Korem juga menerjunkan sejumlah tim medis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada petugas yang melakukan penghitungan suara. Pemantauan proses rekapitulasi surat suara pemilu dilakukan Komandan Korem 162 Wirabakti bersama Sekretaris KPU Provinsi NTB bertempat di sejumlah lokasi penghitungan surat suara kecamatan di wilayah Kota Mataram dan Kecamatan Narmada Rabu siang. Langkah pemantauan tersebut dilakukan Korem dan KPU NTB untuk memastikan proses rekapitulasi surat suara berjalan dengan lancar tanpa kendala dan mengecek sampai sejauh mana progres pelaksanaan rekapitulasi oleh para petugas. Selain melakukan pemantauan, Korem 162 Wirabakti juga menerjunkan sejumlah tim medis TNI ke sejumlah tempat rekapitulasi surat suara di kecamatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para petugas PPK. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan para petugas dalam rekapitulasi surat suara agar tidak drop dan sakit, mengingat proses rekapitulasi surat suara pada tahun ini cukup melelahkan dan memakan waktu berhari-hari. Kemudian kami ke sini juga memberikan perhatian kepada teman-teman PPK supaya tetap semangat, kemudian memberikan motivasi juga, dan terus terang kami juga memberikan bantuan kesehatan buat teman-teman supaya tetap sehat. Jangan sampai ada lagi yang masuk rumah sakit ataupun bahkan sampai diopname. Pihak KPU sendiri menyambut baik bantuan tenaga medis dari pihak TNI dengan menerjunkan petugas medis untuk menjamin kelancaran proses rekapitulasi surat suara agar segera tuntas tanpa kendala. Rata-rata memang keluhannya setelah kami lihat di Kota Mataram juga tadi, memang karena kurang istirahat, karena begitu banyaknya tugas yang harus diselesaikan dari pagi sampai malam. Berdasarkan data dari pihak KPU sendiri, sampai hari ini sebanyak 2 orang petugas TPS dan KPPS di Nusa Tenggara Barat dilaporkan meninggal dunia karena kelelahan, sementara 114 petugas lainnya harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas mengawal pemilu. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan siswa program SMP Negeri Terbuka di SMP 2 Gerung pada tahun ini mendapatkan kesempatan mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebagai syarat mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang merupakan seorang residivis usai beraksi membawa kabur sepeda motor milik korban dari halaman sebuah sekolah di Kecamatan Narmada. Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat merekomendasikan pemungutan suara ulang di 17 TPS yang tersebar di 7 kabupaten kota yang terindikasi terjadinya pelanggaran pemilu. Sejumlah tim medis dan petugas kesehatan diterjunkan ke sejumlah lokasi penghitungan surat suara tingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Timur untuk menghindari kasus kelelahan dan gangguan kesehatan bagi para petugas yang tengah menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tim medis dalam proses panjang penghitungan surat suara tersebut diharapkan bisa mengurangi bertambahnya risiko kelelahan dan sakit untuk para petugas yang lembur sepanjang hari. Guna menjamin vitalitas para petugas dalam menyelesaikan tugasnya dalam rekapitulasi akhir surat suara di tingkat kecamatan, sejumlah tim medis tenaga kesehatan dari Puskesmas diterjunkan ke sejumlah lokasi rapat pleno surat suara pemilu yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Seluruh tim medis tersebut akan bertugas untuk melakukan check-up kondisi kesehatan seluruh petugas PPK tanpa terkecuali dan memberikan suplemen serta obat jika terjadi gangguan kesehatan. Langkah tersebut akhirnya diambil karena mengingat beban kerja para petugas KPPS dan PPK yang cukup berat dan ekstra sehingga menyebabkan mereka beresiko untuk sakit akibat kelelahan dalam mengawal proses pemilu. Hal tersebut disambut baik para petugas PPK yang memang sudah semestinya didampingi tenaga medis mengingat kerja mereka yang berat dengan pola pemeriksaan tim medis secara maksimal minimal 2 kali sehari untuk memastikan kondisi mereka tetap prima saat pelaksanaan proses final rekapitulasi surat suara. Lakukan check-up pemeriksaan gratis terkait dengan kondisi teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan rekapitulasi. Kalau petugas kami dari PPK memang sempat ada beberapa kemarin yang mengalami gangguan kesehatan, gangguan fisik. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, proses rekapitulasi dan pleno terbuka surat suara pemilu presiden dan legislatif harus dipastikan tuntas 5 hari pasca pencoblosan yang mengharuskan para petugas PPK harus bekerja ekstra untuk mencapai target tersebut. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram kembali mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang merupakan seorang residivis usai beraksi membawa kabur sepeda motor milik korban dari halaman sebuah sekolah di Kecamatan Narmada. Karena tidak kooperatif dan berusaha melawan saat akan ditangkap, tersangka akhirnya dihadiahi timah panas oleh petugas. Tersangka curanmor berinisial HM alias Gaham, 26 tahun, warga Dusun Numpang, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, diamankan tim Resmob 701 Reskrim Polres Mataram karena diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Narmada. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan sepeda motor di areal sekolah dasar tempatnya mengajar saat kondisi sekolah tengah sepi pada siang hari. Berdasarkan ciri-ciri tersangka yang disebutkan korban, petugas melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menemukan pelaku HM yang hendak membawa sepeda motor tersebut bersama seorang rekannya di sekitar jalan menuju Desa Treng Narmada. Karena berupaya kabur saat hendak ditangkap, pelaku yang diketahui merupakan residivis curanmor tersebut akhirnya dilumpuhkan dengan dihadiahi timah panas di kaki sebelah kanan. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sebuah sepeda motor hasil curian beserta sebuah kunci T, sementara rekan pelaku berhasil kabur dari kejaran petugas. Berdasarkan keterangan pelaku kepada petugas, pelaku masuk ke halaman sekolah dengan memanfaatkan suasana sekolah yang sepi dan membawa kabur motor dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Modusnya pelaku ini bersama rekannya inisial M, dia melakukan pemantauan hunting dan memungkinkan niat dan kesempatannya dia mencuri sepeda motor, ambil kunci T, setelah itu dia bawa lari. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti motor saat ini diamankan di Satreskrim Polres Mataram. Atas perbuatannya melakukan aksi pencurian, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Kurang maksimalnya pemeliharaan fasilitas penerangan jalan di Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah mendapat sorotan warga masyarakat karena menimbulkan ketidaknyamanan dan beresiko menimbulkan gangguan Kamtibmas. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah berjanji akan memaksimalkan pemeliharaan penerangan jalan umum yang ditargetkan akan selesai sebelum masuknya puasa Ramadan pada bulan Mei nanti.
Tidak berfungsi maksimalnya fasilitas penerangan jalan raya di ibu kota Kabupaten Lombok Tengah disikapi serius pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang menggunakan fasilitas terutama pada malam hari. Selain melakukan pemeliharaan berkala pada seluruh fasilitas penerangan jalan yang ada, pihak Pemda juga akan melakukan perbaikan dengan mengganti lampu jalan yang tidak berfungsi agar kembali bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Pasalnya tidak berfungsinya beberapa fasilitas penerangan jalan di sejumlah ruas jalan kota kabupaten kerap kali menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat dan juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan dan rawan tindakan kriminalitas bagi para pengguna jalan. Pemerintah daerah sendiri menjamin proses perbaikan akan segera dilakukan dengan prioritas perbaikan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan yang ada di sejumlah titik kota Praya yang ditargetkan akan rampung memasuki bulan puasa awal Mei mendatang. Jadi kita rotasi dulu pemeliharaannya. Sekarang ini sedang kita selesaikan yang Sudirman Biar. Setelah itu baru kita ke Popong. Jadi ini biasa pemeliharaan rutin kita. Selain berjanji akan memperbaiki fasilitas penerangan jalan untuk publik, pemerintah daerah juga berharap warga masyarakat juga berperan aktif untuk merawat fasilitas publik yang disiapkan pemerintah agar tetap terawat dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menggandeng puluhan perusahaan swasta dan perbankan untuk menjaring tenaga kerja kalangan milenial di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna. Selain mengurangi angka pengangguran, langkah tersebut untuk membangkitkan motivasi para generasi muda untuk optimis menghadapi masa depan mereka. Tak kurang dari 35 perusahaan swasta dan perbankan digandeng pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyerap tenaga kerja lokal para generasi milenial di Kabupaten Tatas Tuhu Trasna dalam acara Job Fair yang digelar selama 3 hari. Dalam acara yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah tersebut, para pencari kerja khususnya para lulusan milenial dipersilakan untuk memasukkan lamaran untuk bekerja di puluhan perusahaan yang mereka inginkan. Dalam Job Fair kali ini, pihak perusahaan dan perbankan menyiapkan sekitar 5.000 lowongan tenaga kerja di bidangnya dengan memprioritaskan para lulusan terbaik dan kompeten dengan disiplin keilmuan mereka. Selain untuk mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi muda siap kerja, langkah tersebut untuk membangkitkan generasi muda untuk lebih optimis menata masa depan mereka pasca musibah gempa beberapa waktu lalu. Sebenarnya nanti di bulan Oktober, pada saat ulang tahun Lombok Tengah. Tapi karena kita melihat situasi kondisi sekarang ini, dampak bencana gempa, khususnya di Lombok ini. Selain akan bermanfaat bagi warga masyarakat agar lebih mudah untuk mengakses informasi peluang bekerja di berbagai instansi, dengan elaborasi pihak swasta dengan pemerintah daerah, hal tersebut juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat setempat menyambut hadirnya sejumlah event internasional sebagai bagian dari geliat dunia pariwisata ke depan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.